dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah bangunan rencana pembangunan desa tahun anggaran 2027 dan juga rembuk stunting tahun 2026 di Desa Sungintan dan dinyatakan dimulai dan dibuka. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Esa, karena atas rahmatnya lah kita bisa berkumpul bersama di aula desa ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir dan melaksanakan kegiatan rutin desa dan dari usulan yang disebut Musyawarah Musrenbangdes atau disingkat Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah tahapan rutin pengendalian usulan dari masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilang Hulu pada hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2026 yang bertempat di Aula Desa Sungai Intan. Dalam acara Musrenbang ini, kami dari pemerintah desa telah mengirimkan undangan kepada unsur-unsur terkait baik dari dinas kabupaten, kecamatan, dan di desa yang hadir langsung atau bisa diikuti melalui Zoom meeting. Dasar pelaksanaan Musrenbangdes adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, yaitu tentang pedoman pembangunan desa. Tujuan dari Musrenbangdes adalah satu, mengkoordinasikan antara instansi pemerintahan dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut Musrenbangdes. Dua, yaitu menampung dan menetapkan skala prioritas kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat. Tiga, menetapkan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada forum Musrenbangdes di kecamatan atau di atasnya. Empat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Kegiatan Musrenbang ini didanai oleh anggaran APBD Desa tahun 2026. Perlu kami sampaikan juga bahwa Desa Sungai Intan sebenarnya sudah menetapkan peraturan desa terkait dengan rencana kerja pemerintah desa untuk masuk tahun, yaitu tahun 2026 ini. Itu kemarin ditetapkan di bulan September pada tahun 2025. Di bulan September tahun 2025 RKP sudah ditetapkan. Kemudian kami lanjutkan dengan alur perencanaan, yaitu penyusunan APBD tahun 2026. Alhamdulillah juga di tahun 2026 di bulan Desember APBD Sungai Intan, anggaran pembelanjaan desa Sungai Intan dan pendapatan desa itu sudah ditetapkan di per 30 Desember kemarin dengan pagu yang alhamdulillah pada saat itu sudah keluar secara ini di pemberitahuan dari Kementerian Keuangan, meskipun PMK belum keluar tapi sudah informasi dari PMD bahwa tahun 2026 pagu dari desa Sungai Intan itu turun. Informasi ini juga sama dengan desa yang ada di Indonesia, yang mana di tahun 2025 kemarin kami dana desa itu 1,1 miliar, dan tahun ini hanya tersisa 373 juta, lebih kurang 80% dari dana desa saat ini sudah dipotong. Informasinya tersebut digunakan untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih. Nah, inilah juga menjadi dasar kami yang apa yang disampaikan oleh Pusikdes tadi, yang kami berharap rencana kita sebenarnya di tahun 2026 ini dengan RKP yang kami tetapkan sudah banyak kegiatan fisik yang akan kami laksanakan di tahun 2026 ini, terutama akses-akses yang paling parah yang kita inginkan untuk tahun 2026. Namun dalam hitungan kami dengan tim perencanaan, kalau dihitung di tahun sebelumnya, sisa dari 3 juta tersebut itulah yang digunakan untuk honor RT RW, Terwasyandu, dan juga bidang kesehatan yang lainnya yang mungkin bisa sedikit dibiayai. Jadi kemungkinan untuk fisik 2026 ini kemungkinan tidak akan dapat kami akomodir pelaksanaannya gitu.
Dari inilah harapan kami semua ketika desa memang tidak bisa membangun dengan kewenangan yang ada, di Musrembang inilah segala harapan dan aspirasi masyarakat yang sudah kami tampung dan usulan tersebut bisa diakomodir melalui OPD atau Bupati, Pak Gubernur, mungkin melalui dinas dan sebagainya, sehingga bisa hal yang urgensi bisa dibiayai untuk dan dilaksanakan di Sungai Intan. Kalau seandainya nanti mungkin tidak bisa lagi nanti diakomodir melalui dana desa atau ADD ini, maka tentu harapan kami keaktifan dari Pak Dusun, Pak RW, Pak RT untuk terus kita membangun meskipun dengan secara gotong royong swadaya. Jangan menyerah dengan kondisi apapun kita terima, tergantung kita bagaimana menyikapi dan mengakalinya. Yang penting jalan tetap dapat dilewati, kiri kanan tetap bersih, kemudian aktivitas tetap lancar. Itu kita harapkan kita semua. Syukur ya Allah SWT, pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk mengikuti kegiatan musyawarah pembangunan dan juga rembuk stunting yang ada di desa Sungai Intan, Musrembang, Desnya untuk tahun anggaran 2027 dan juga rembuk stunting untuk tahun anggaran 2026. Mungkin dalam kegiatan kita di setiap tahunnya ini merupakan kegiatan rutin ya, karena amanah Kemendagrinya itu masih sama di Mendagri 86 2017 tentang perencanaan pembangunan daerah. Terkait apa yang disampaikan oleh kami disampaikan Ibu Jum, Sekretaris Desa tadi, dan juga Pak Wali tadi tentang bagaimana usulan dan juga bagaimana realisasi kegiatan yang kita lakukan tadi. Memang bukan hanya desa yang mengalami kekurangan ataupun defisit anggaran, pemerintah daerah juga mengalami kekurangan tersebut. Namun dengan kekurangan tersebut, apakah kita tidak dapat melaksanakan pembangunan? Tidak juga, Bapak Ibu. Kita dapat melaksanakan dengan semangat kita sama yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan dengan melaksanakan gotong royong. Tapi untuk realisasi kegiatan, kami sampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, tetap harus kita maksimal untuk realisasi kegiatan. Sedikit atau banyak pun uang, tapi kegiatan tetap ada, tapi realisasi kegiatan tetap harus dijalankan. Ya seperti itu, Pak. Mungkin hanya titik-titiknya yang berkurang dan volume kegiatan yang berkurang itu Pak bagi saya. Nah, ya kan Pak ya. Jadi realisasi kegiatan yang dulu mungkin bisa 400 meter buat jalan ke Sungai Ibu, mungkin sekarang mungkin berapa puluh lah paling gitu ya. Sisanya mungkin beramian, gotong royong gitu, seperti itu. Tapi realisasinya tetap nanti targetnya harus 100% seperti itu. Nah, jadi kami juga sambil mengingat kepada Bapak sekalian, bahwasanya kita kemarin pada waktu tahun-tahun sebelumnya kita sudah diberikan mungkin yang lumayan apa lagi gitu deh. Dan dengan jumlah lumayan desa tadi, ADD kan namanya, dana desa kan namanya, BUMDes kan juga. Sebenarnya kita harusnya pada waktu itu pemerintah tadi berharap kita dah memaksimalkan apa yang mereka berikan seperti itu. Selanjutnya kita juga masalah Musrembang ada rembuk stunting. Rembuk stunting ini kami kemarin ada ngundang desa juga. Sebenarnya kami pisahkan antara rembuk stunting dan juga Musrembang dan rembuk stunting yang bisa kemarin itu. Karena itulah keseriusan pemerintah daerah terhadap penanganan stunting tadi. Kita harus fokus pada satu titik misalnya stunting. Ya saya bahas stuntingnya seperti itu. Apalagi kami dapat informasi dari 6 ke 8 gitu ya. Ada betapa jadi PR sama-sama Pak. Jadi bukan hanya kami di pemerintah daerah, mungkin dari desa juga, mungkin dari masyarakat sekitar juga saling mengingatkan kepada mungkin ada warganya yang lagi hamil. Kalau ada jadwal-jadwal posyandu silahkan didatangi, diikuti Pak. Ini kalau sudah lahir anaknya kan baru datang ada dibaca kurangan gizi atau stunting. Akhirnya nunggunya lama jadinya. Jangan sampai nanti strategi penghilangan stuntingnya karena umur ya, bukan karena kita menanganinya tadi seperti itu gitu. Harapan kita kepada masyarakat juga itu saling mengingatkan Pak, karena dia bukan hanya tidak mesti makanan mewah, mungkin Bapak Ibu juga mungkin itu perlunya kita ke posyandu, nanti orang posyandu bisa menyampaikan makanan yang alami di sekitar kita yang menyiapkan untuk ibu hamil dan juga anak kita. Harapan kami di Musrembang ini untuk memprioritaskan anggaran untuk pencegahan stunting, yaitu dengan mengusulkan untuk PMTWK ya Bapak Ibu, dan untuk tahun 2025 jumlah stunting kita di Sungai Intan, kalau dulu di akhir 2025 itu 2 kasus stuntingnya di Sungai Intan, tapi hari ini tadi setelah didata menjadi 6 gitu. Mungkin ini setelah didata awal tahun ya Pak. Tadinya berharap
jumlah angka stunting yang 2 itu tadi, yang 1 sudah membaik dan yang 1 itu memang perlu penanganan gitu ya Pak ya. Cuman ini tadi di awal tahun ini kita data lagi jumlah stuntingnya menambah menjadi 6. Jadi solusi ke depannya ya dengan adanya program Binta melalui tim penggerak tim TPK, saya berharap tim tidak hanya sekedar memberi atau mengantarkan misalnya telur gitu, tapi saya juga berharap gimana cara pengolahan telur itu gitu. Jadi saya berharap untuk kader jangan sekedar mengantar, kita sambil mengajarkan gitu cara mengolahnya seperti apa. Dan jika misalnya kader kurang mengerti cara pengolahannya, bisa berkoordinasi dengan ahli gizi kami yang di Puskesmas. Dan untuk kegiatan musrenbang des ya di Desa Sungai Intan ini biasanya ini ada menjadi wadah bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan yang biasanya itu skalanya sangat besar Bapak Ibu, yang biasanya tidak dapat tercover oleh dana desa. Sehingga pada forum musrenbang des inilah diusulkan apa kegiatan-kegiatan yang bisa nantinya mungkin terrealisasi di tahun 2027. Dan untuk tahun sekarang mungkin harapan-harapan itu akan menjadi lebih besar Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian? Karena dana desa untuk tahun 2026 dan mungkin juga 2027 nantinya, dan khusus 2026 ini Desa Sungai Intan mengalami pengurangan hampir 80% Bapak Ibu ya. Itu artinya kegiatan-kegiatan desa sudah banyak nantinya tidak akan tercover lagi, terutama kegiatan pembangunan ya, kegiatan fisik yang mungkin secara pendanaan dan pagu dana yang ada sekarang ini itu hanya dapat mengcover kegiatan-kegiatan non fisik Bapak Ibu ya, kegiatan honor, insentif, dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Nah, jadi besar juga harapan kami bahwasanya apa yang menjadi prioritas desa terhadap apa nanti yang ingin dilaksanakan di desa, silahkan diusulkan dalam forum musrenbang des ini ya, baik fisik maupun non fisik, karena untuk saat ini dana desa itu hanya tinggal sedikit gitu untuk pagu 2026, begitupun mungkin di 2027 nantinya. Jadi dengan yang diusulkan ini mudah-mudahan nanti sedikit banyaknya akan ada realisasi di 2027 nantinya, mudah-mudahan, amin ya. Seperti biasa yang mereka sampaikan adalah yang mereka harapkan kepada kita pemerintah. Mereka mengharapkan pertama di bidang pembangunan adanya normalisasi parit, ini yang bangunan, adanya normalisasi parit untuk mengembalikan potensi kelapa. Ada 2 titik di Cempaka Kanan dan Sungai Nibung 15, ini yang sudah urgent ya, sangat penting untuk didalamkan. Kemudian mereka juga berharap seperti mana tahun yang lalu perluasan jaringan PLN. Kembali kami usulkan tidak pernah bosan-bosannya, karena ibarat meminta itu, kalau kita meminta kepada Allah tidak semua apa yang kita minta itu dikabulkan. Maka Allah meminta dengan pernah bosan berdoa terus, karena berdoa itu adalah ibadah. Makin kada dikabulkan, makin luas berdoa makin banyak pahalanya. Itu alhamdulillah, udah paham nih. Sama aja kita minta pemerintah nih, kada bosan-bosannya minta terus, makin banyak meminta, benar pahalanya mungkin. Mudahan karena kita berjuang Pak, kita ikhtiar. Jadi proposal yang pertama itu permohonan bantuan rabat beton parit Sungai Nibung 17. Jadi dusun Sungai Nibung itu ada terdiri 5 parit Pak. Kemudian proposal yang kedua juga permohonan bantuan rabat beton parit Hidayah RT 09 RW 04. Kemudian rabat beton Sungai Nibung 16 RT 6 RW 3. Ada usulan permohonan bantuan rabat beton parit Paran RT 008 RW 004, dan juga ada permohonan jembatan kayu parit Paran RT 08 RW 04. Ada beberapa usulan dari masyarakat dan dari tokoh agama kepada saya, yaitu yang pertama usulan permohonan luas pasar. Dikarenakan Sungai Intan ini sudah kurang lebih 14 tahun menjadi desa, duit banyak, tapi
tapi karena kamu ke pasar, jadi numpang masih. Jadi maka dari itu proposal pasar ini sudah kurang lebih 5 kali edit, ganti Bapak Camat tahun 5 kali sudah. Jadi cuman karena kami mau punya pasar sendiri, hibahnya sudah ada tanah pasar itu. Cuman sampai hari ini tidak bisa dibangun. Kalau dana desa kita bisa membangun, dari Disdagri ini sudah 5 kali edit. Jadi kami mohon kepada Pak Camat agar kiranya membantu agar Desa Sungai Intan ini memiliki pasar sendiri. Bantalan Sungai Pinang ke-14 itu Komisi Parit, dan juga usulan jalan betul menuju ke Desa Jabati, agak Denok. Jadi dari itu jalan lintas yang sekarang ini berokan jalan dari Sungai Intan ke Jabati itu belum terrealisasi, hanya sebagai sirtu. Untuk di 14 juga mengusulkan yaitu normalisasi parit atau tanggul parit, karena air pasang tinggi itu air melimpah banjir. Untuk IT 14 berpindah ke IT 15 juga mengusulkan yaitu normalisasi parit juga, karena ujung parit itu sudah sudah hilang, alur parit hilang, tinggal kumpai yang itu banjir. Itu untuk 15 Sungai Pinang juga minta normalisasi parit juga tanggul yang sampai juga pada banjir air melimpah dalam juga untuk LT 15